Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Oktasari, NPM 2052011. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah proses atau strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat, wilayah, daerah, dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Biasanya mencakup waktu 4-5 tahun tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Biasanya mencakup waktu 1 tahun sehingga seringkali dinamakan sebagai rencana tahunan. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Yang kelima, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Tahapan perencanaan pembangunan. Tahap penyusunan rencana, tahap penetapan rencana, tahap pengendalian pelaksana rencana, tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Definisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan, menurut Wijajah, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 1. Prinsip kesetaraan. Mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Yang kedua, prinsip partisipasi. Masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi. Yang ketiga, prinsip keswadayaan dan kemandirian. Menghargai, mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Perbaikan kelembagaan yang pada akhirnya memperbaiki aspek lain dalam kehidupan masyarakat, yaitu perbaikan usaha, pendapatan, kehidupan, dan komunitas. Menurut Mardi Kantoh dalam Dedeh Mariani dan Ruth Rosalind E. Nainggolan 2019, yaitu 1. Perbaikan kelembagaan. 2. Perbaikan usaha. 3. Perbaikan pendapatan. 4. Perbaikan lingkungan. 5. Perbaikan kehidupan. 6. Perbaikan masyarakat. Selanjutnya, aspek pemberdayaan masyarakat.
1. Enabling, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Yang kedua, empowering, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Yang ketiga, protecting, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Selanjutnya, tahapan pemberdayaan masyarakat. 1. Tahap persiapan. 2. Tahap pengkajian. 3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan. 4. Tahap formulasi rencana aksi. 5. Tahap implementasi kegiatan. 6. Tahap evaluasi. 7. Tahap terminasi. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat itu ada strategi tradisional. Semua pihak dapat secara bebas menentukan kepentingan bagi diri mereka sendiri. Yang kedua itu ada strategi direct action atau yang biasa disebut dengan aksi langsung. Yang ketiga itu strategi transformatif. Strategi ini membutuhkan pendidikan dan pengertian bagi masyarakat dalam jangka panjang hingga akhirnya muncul pemahaman, pengidentifikasi kepentingannya. Oke, yang terakhir, keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah tersebut menunjukkan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.